Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan memberikan materi yang keenam, yaitu evaluasi kurikulum. Baik teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pengertian evaluasi kurikulum? Jadi di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Kemudian yang berikut, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum sebagai sejumlah mata pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Nah, teman-teman, apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari suatu pengembangan kurikulum yang memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambil keputusan pada khususnya. Dan hasilnya adalah dimanfaatkan para pengembang kurikulum dan pemegang kebijaksanaan kurikulum dalam pengembangan sistem pendidikan. Demikian juga halnya dengan bahwa kurikulum juga dimanfaatkan oleh guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan pada umumnya. Untuk apa? Untuk memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan ajaran, memilih metode dan alat-alat pembelajaran dan sejenisnya. Baik teman-teman, berikut adalah bagaimana luas dan sempitnya program evaluasi kurikulum ditentukan oleh tujuannya. Ditujukan mengevaluasi keseluruhan atau hanya komponen-komponen tertentu dalam sistem kurikulum tersebut. Maka di hadapan layar teman-teman sudah ada beberapa komponen evaluasi kurikulum. Di depan Anda ada 6 komponen evaluasi kurikulum. Nah, teman-teman, di sini ada 3 evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah evaluasi moral judgment. Evaluasi ini berisi skala nilai, pengumpulan informasi, dasar yang digunakan, sumber informasi ataupun jenis informasi, dan perangkat kriteria praktis menentukan keputusan dasar yang digunakan pada saat perangkat nilai tersebut. Dan kedua adalah evaluasi penentuan keputusan. Ini adalah mengambil keputusan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur pengembang kurikulum dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah evaluasi masalah nilai. Jadi situasi pendidikan ya serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum mengandung sejumlah nilai-nilai yang dibawa oleh orang-orang. Itulah bagian-bagian daripada evaluasi kurikulum. Nah, berikut evaluasi kurikulum peranannya amat penting dalam menunjang keberhasilan pengembang kurikulum. Walaupun masih berupa konsep dan teori, diharapkan akan diperoleh suatu gambaran
mengenai kemungkinan keberhasilan kurikulum yang sedang dan akan dikembangkan di sekolah, sehingga didapatkan kelebihan, kelemahan, dan kekurangannya untuk dijadikan umpan balik bagi usaha-usaha mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, komponen-komponen dalam evaluasi ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, ya, pembuatan pertimbangan, dan pembuatan keputusan. Dari ketiga komponen ini sangat penting bagi kita selaku pemangku pendidikan. Ya, jadi komponen-komponen dan evaluasi ini, bagaimana pengumpulan informasi, bagaimana pembuatan pertimbangan, dan bagaimana pembuatan keputusan. Nah, berikut ada komponen-komponen yang dimaksud tadi adalah yang pertama, komponen informasi itu merupakan data dasar yang bermanfaat dalam pembuatan pertimbangan yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi umum dan khusus dan berhubungan dengan manusia, materi, program atau proses. Inilah komponen yang dimaksud dengan komponen informasi. Berikut ada yang namanya komponen pembuatan pertimbangan. Sebagai hasil penting dari kegiatan penilaian, sebagai tafsiran dari kondisi sekarang atau prediksi. Nah, sering kita dengar ada yang namanya ramalan di masa yang akan datang. Tetapi tidak selalu diikuti adanya pengambilan tindakan. Maka lahirlah yang namanya komponen pengambilan keputusan. Nah, komponen pengambilan keputusan ini adalah tujuan akhir dari penilaian yang dilakukan oleh pemangku pendidikan. Jadi yang mengikutinya suatu tindakan. Nah, itu. Lanjut pada bagian B. Objek-objek evaluasi kurikulum. Jadi objek-objeknya itu ada beberapa bagian, ya. Dan di layar Anda sudah tampak jelas bagaimana komponen-komponen yang dimaksud itu. Dan apa saja komponen-komponen yang dimaksud itu. Tentunya yang pertama adalah komponen tujuan, ya, kemudian komponen isi, strategi pembelajaran, ya, bagaimana medianya, dan bagaimana proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana komponen penunjang dari keseluruhan objek-objek evaluasi kurikulum ini. Baik, teman-teman sekalian, jadi ketiga komponen yang dimaksud tadi, diantaranya yang pertama adalah komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini, ya, berhubungan dengan jenjang di atasnya, yaitu tujuan internasional dan selanjutnya dikaitkan dengan tujuan nasional. Kemudian yang bagian berikut adalah komponen isi. Berarti bicara tentang komponen isi adalah berbicara tentang bagaimana isi materi pembelajarannya. Kurikulum adalah keseluruhan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Komponen isi kurikulum yang menjadi objek evaluasi bersumber dari garis-garis besar program pembelajaran. Untuk setiap mata pelajaran yang mencakup pokok-pokok bahasan satuan waktu tertentu.
Maka dalam strateginya, dalam hal ini tentang strategi pembelajaran, maka komponen ini meliputi sebagai upaya dan penunjang yang diperlukan untuk mencapai tujuan berdasarkan isi yang ditetapkan. Melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, serta peralatan yang digunakan oleh setiap mata pelajaran, termasuk evaluasi proses dan hasil belajar dari setiap mata pelajaran. Nah, di poin berikutnya ada yang namanya media. Tentu rekan-rekanku sekalian, yang namanya media itu tidak asing di telinga kita. Maka bagaimana pemanfaatan media dalam proses pembelajaran? Di mana kita di zaman yang serba canggih ini tentunya juga kita harus sudah bisa mengembangkan metode pembelajaran kita. Nah, media itu merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum secara terinci sehingga dapat dipahami oleh siswa. Media yang dimaksud adalah meliputi buku pelajaran, modul pembelajaran berprogram, ya, naskah radio, pendidikan kaset, video, film, dan sebagainya. Maka tentunya di kurikulum itu harusnya kita mampu bagaimana pemanfaatan daripada media. Lalu dengan adanya media, bagaimana dengan proses pembelajaran? Komponen pembelajaran merupakan komponen kurikulum yang nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku yang dimaksud adalah bagaimana kognitifnya, bagaimana afektifnya, dan bagaimana psikomotoriknya. Maka para siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses pembelajaran. Nah, berikut ada yang namanya komponen penunjang. Tentunya adik-adik sekalian pernah mendengar apa itu penunjang. Penunjang itu adalah yang mendukung, ya, yang mendukung proses pembelajaran kita. Ya. Jadi komponen ini berhubungan dengan sistem administrasi dan supervisi, sistem pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa, dan sistem evaluasi hasil dari semua kurikulum minimal 3 hal. Nah, yang 3 hal yang dimaksud ada yang pertama adalah produk, ya, produk berupa prestasi belajar yang dicapai siswa sesuai dengan tujuan instruksional yang ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah efek perubahan perilaku dalam tingkatan yang lebih tinggi, baik dalam pembelajaran maupun siswa. Nah, kemudian yang ketiga adalah impact. Apa itu impact? Adalah bagaimana pengaruh suatu kurikulum dalam lembaga pendidikan itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Nah, berikut adalah syarat-syarat daripada evaluasi kurikulum. Nah, inilah syarat-syarat evaluasi kurikulum. Ya. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kemudian, berorientasi pada berbicara tentang berkesinambungan. Nah, kemudian, berfungsi dan berorientasi pada kriteria. Nah, apa yang dimaksud dengan berorientasi pada tujuan? Nah, maksudnya adalah bagaimana tujuan instruksional, ya, atau kelembagaan, kurikuler
bidang studi, interaksional pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian bagaimana, apakah dia berkesinambungan atau tidak? Tentunya harus saling berkaitan. Harus berkesinambungan tahapan perencanaan. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, sampai tahap penyempurnaan. Dan bagaimana komprehensifnya? Ya, tentunya harus seluruh komponen itu dievaluasi. Ya. Meliputi tujuannya bagaimana, isinya bagaimana, strategi pembelajaran bagaimana, media bagaimana, dan sebagainya. Kemudian harus berfungsi ganda. Ya. Keperluan pengambilan keputusan maupun keperluan bagi sekolah, di mana kurikulum harus dilaksanakan. Maka poin kelima adalah bagaimana berorientasi pada kriteria. Harus sesuai dengan sasaran, keserasian, keterampilan, kepercayaan, dan objektivitas. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan mendengarkan atau menonton video pembelajaran ini dapat mengetahui bagaimana materi tentang evaluasi kurikulum ini. Tentunya dalam setiap kurikulum harus ada evaluasi yang berkelanjutan. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Dan dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.